Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dalam mata kuliah Telaah Kurikulum Kimia. Materi kita kali ini adalah konsep dasar kurikulum. Yang akan kita pelajari, pertama ada pengertian kurikulum, yang kedua dimensi-dimensi kurikulum, yang ketiga fungsi kurikulum, yang keempat peranan kurikulum, yang kelima kedudukan kurikulum dalam Sisdiknas, dan yang keenam hubungan kurikulum dengan pembelajaran. Pengertian kurikulum awalnya berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari. Maknanya suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Dalam kamus Webster, kurikulum berarti sejumlah mata pelajaran tertentu yang harus ditempuh di sekolah. Konsep modern saat ini, kurikulum diartikan sebagai semua kegiatan yang disediakan untuk para siswa dan termasuk pula semua pengalaman siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Kurikulum dapat diartikan juga sebagai seperangkat program yang dapat memberikan pengalaman kepada pembelajaran di bawah arahan. Dimensi kurikulum ada 3 jenis. Yang pertama, kurikulum sebagai substansi. Kurikulum adalah seperangkat dokumen tertulis yang berisi rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, jadwal, evaluasi, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Yang kedua adalah kurikulum sebagai sistem. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia dan prosedur kerja, bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Dimensi ketiga adalah kurikulum sebagai bidang studi. Kurikulum sebagai bidang studi mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka yang mendalami bidang kurikulum ini mempelajari konsep dasar tentang kurikulum melalui studi kepustakaan dan berbagai kegiatan penelitian dan percobaan. Berikutnya adalah fungsi kurikulum. Yang pertama, bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, fungsi bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberi bantuan bagi penyelenggaraan proses pendidikan di sekolah. Yang ketiga, fungsi bagi kepala sekolah dan pengawas. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi. Yang keempat, fungsi bagi siswa. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman belajar. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anak belajar di rumah. Fungsi kurikulum bagi siswa dapat dijabarkan ke dalam 5 hal pokok ini. Yang pertama, fungsi integrasi. Kurikulum yang bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi yang utuh untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakat. Yang kedua, fungsi diferensiasi. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Yang ketiga adalah fungsi persiapan. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang selanjutnya.
Yang keempat, fungsi pemilihan. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu memberi kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Dan yang kelima adalah fungsi diagnostik. Kurikulum membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima potensi serta kelemahan yang dimiliki siswa tersebut. Pembahasan berikutnya adalah peranan kurikulum. Yang pertama adalah peranan konservatif. Peran kurikulum ini untuk mewariskan, mentransmisikan, dan menafsirkan nilai-nilai sosial dan budaya masa lampau yang tetap eksis dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tentu merupakan nilai yang positif dan bermakna bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa di masa yang akan datang. Nah, sekolah ini sebagai peranata sosial harus dapat mempengaruhi dan membimbing tingkah laku siswa sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, ada peranan kritis dan evaluatif. Kurikulum berperan untuk menilai dan memilih nilai-nilai sosial budaya yang akan diwariskan kepada peserta didik berdasarkan kriteria tertentu. Asumsinya adalah nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat akan selalu berubah dan berkembang. Yang ketiga adalah peranan kreatif. Kurikulum berperan untuk menciptakan dan menyusun kegiatan-kegiatan yang kreatif dan konstruktif sesuai dengan perkembangan peserta didik atau siswa dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum harus dapat merangsang pola pikir dan pola bertindak peserta didik atau siswa untuk menciptakan sesuatu yang baru sehingga bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bangsa, dan negara. Berikutnya, kedudukan kurikulum dalam Sisdiknas. Hal ini ada di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berikutnya ada hubungan kurikulum dengan pembelajaran. Perbedaannya apa kurikulum dengan pembelajaran? Nah, kurikulum di sini kita bisa mengartikan sebagai what, sedangkan pembelajarannya adalah how. What kan artinya apa, sedangkan how kan bagaimana. Bisa diartikan sebagai kurikulum itu programnya, perencanaannya, muatan ajar, atau pengalaman belajar. Sedangkan pembelajaran itu adalah metodenya, tindakan mengajar, implementasi, maupun presentasi. Hubungan kurikulum dengan pembelajaran ada 4 jenis. Yang pertama, model dualistik. Model ini berdiri sendiri-sendiri antara kurikulum dengan pembelajarannya. Keduanya terpisah. Kurikulum yang seharusnya menjadi input penataan sistem pengajaran itu tidak nampak. Pengajaran yang seharusnya memberikan balikan juga tidak terjadi. Yang kedua ada model berkaitan. Kurikulum dan pembelajarannya ini saling berkaitan. Dan keduanya merupakan suatu sistem yang memiliki hubungan. Yang ketiga, model konsentris. Kurikulum merupakan bagian dari pembelajaran atau pembelajaran merupakan bagian dari kurikulum. Yang keempat adalah model siklus. Model ini memiliki hubungan timbal balik dan saling berpengaruh antara kurikulum dan pembelajaran. Putusan kurikulum menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran dan pembelajaran mempengaruhi putusan kurikulum.
Sekian materi kita kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.